Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Arkusda, jumpa lagi di program mingguan kita. Program Celengan, cerita online Lamongan. Nah, hari ini kita jumpa lagi nih bersama saya Kak Hanafi. Hari ini Kak Hanafi kedatangan tamu spesial nih sahabat Arkusda. Juga ada adik-adik nih di sini. Nah, kita langsung kenalan ya. Hari ini Kak Hanafi bersama siapa nih Kak? Oke, perkenalkan di sini saya Bu Alfi dari TK Kartini, Desa Wangurejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Nah, sebelumnya nanti Kak Hanafi, Bu Guru punya cerita di buku ini ya, Nana ya. Coba kita sapa teman-teman sahabat literasi dulu. Bagaimana? Itu tidak, Halo. halo sahabat literasi di rumah. Selamat pagi Selamat semua. pagi. Karena kita di hari Kamis sih Kak. Ini biasanya kalau Kamis ini kan cerita online Lamongan pasti bawanya dengan semangat aja. Biasanya karena sekarang ada adik-adiknya juga nih Bu ya. Ini ada dari TK Kartini juga ya? Iya, semuanya ya. Oke, jadi kita harus semangat. Jadi Kak kalau bilang semangatmu. Ini Jawabnya. semangat tuh. Ya, oke, kita coba ya. Mana semangatmu? Keren banget nih Bu. Nah, hari ini karena program Celengan ini spesial dari kolaborasi Dinas Pendidikan dan Perpustakaan bersama dengan TK Kartini Wangurejo Kecamatan Turi Bu ya, dengan Bu Alfi di program kita hari ini. Nah, hari ini kita mau cerita apa sih Bu? Boleh nih kita bicara di cerita kecil dulu untuk kita cerita apa nih, ada adik-adik juga yang menjadi pendengar kita, siap menjadi pendengar yang baik ya. Ya, siap. Siap. Bu Guru nanti ada cerita kancil melawan apa ya ini? Mau mendengarkan ceritanya Bu Guru? Ini Kak, ini nanti anak-anak saya ajak untuk bercerita tentang kancil melawan harimau. Betul. Gimana nanti anak-anak Mendengarkan. mendengarkan, mengekspresikan wajahnya bagaimana setelah Bu Guru bercerita. Ya gitu Kak. Jadi anak-anak saya kenalkan untuk hewan kancil dan harimau. Nah di situ ada perlawanan nanti di dalamnya ya. Iya teman-teman. Oke, siap mendengarkan? Nah itu Kak yang saya ceritakan Nah, hari ini. hari ini berarti kita ceritanya tentang kancil melawan harimau nih sahabat Arkusda. Langsung eksklusif dibawakan oleh Bu Alfil. Ini makanya jangan lupa ya, jangan lupa untuk tetap nonton di Celengan setiap hari Kamis. Nah, karena hari ini kita sudah memulainya dengan semangat yang baik, harapkan ya nanti sahabat Arkusda bisa menceritakan kembali atau mendengar secara live, baik secara live maupun secara tidak live atau secara nanti bisa ditonton ulang. Nah, sahabat literasi, sahabat Arkusda juga, kita tetap semangat untuk hari Kamis ini ya. Karena saya harap ini sebenarnya senang banget karena ada adik-adik gitu loh. Biasanya kalau live kan kita berdua dengan banyak penonton, namun Dengan teman-teman. dengan adik-adik itu spesial banget rasanya. Ya. Oke, Bu, kenapa kok membawakan cerita kancil melawan harimau ini? Kira-kira biasanya adik-adik di TK Kartini itu suka didongengin gitu ya, Mas? Ceritanya gitu kan, wah kayaknya emang seneng banget mereka gitu. Ya, kalau di TK saya itu Kak, itu biasanya literasi saya berikan setiap hari, bahkan setiap pagi sebelum belajar. Biasanya setiap guru kelas itu memberikan literasi sebelum belajar atau pada pertengahan pembelajaran istirahat itu pasti dikasih literasi. Bahkan di situ ada pojok buku disediakan untuk anak-anak buku yang bergambar. Nah, ini anak-anak itu ternyata lebih suka dengan yang binatang. Yang karakternya di situ banyak lincah gitu kan, anak-anak lebih suka Kak. Nah itu saya ambil, kenapa saya ambil kali kancil dan melawan harimau. Di situ biasanya kalau Bu Guru di sekolah, Bu Guru biasanya cerita apa? Kucing dan tikus, semut dan lebah, itu kan sudah hal biasa. Kalau hari ini kan saya ambil kancil dan harimau. Nanti ada perlawanan yang hebat. Nah gitu Kak. Nah, benar banget itu jadi poin tersendiri ya. Ternyata emang anak itu pembelajaran ya, metode pembelajaran itu melalui pendekatan cerita hewan gitu. Iya. Jadi mereka bisa mengenal, bisa mengartikan, oh ternyata hewan itu
imajinasinya dapat diperluas Iya, itu iya, gitu. pelajarannya juga banyak yang Betul. diambil dari situ. Oke, sebelum kita mau mulai channel hari ini dengan Bu Alfi, spesialis Alfi pembawaannya nanti, Kang Raffi mau mengingatkan kalau program siaran ini setiap hari Kamis pukul 9 sampai pukul 10. Kita setiap hadir setiap hari Kamis juga ada sebagai informasi kalau kita itu di perpustakaan umum buka layanannya setiap hari, bahkan di hari itu juga akhir pekan berhari libur, maaf, di hari libur dari Senin sampai Jumat itu pelayanannya jam 1,9 sampai jam 9. Kecuali Jumat dari jam 9 sampai 3. Untuk hari Sabtu dan Minggu kita buka dari pukul 9 sampai jam 12 untuk yang di layanan perpustakaannya. Kalau di layanan di Bocah di alun-alun itu kita ada dari jam 6, jam 7 juga sampai jam 11. Nah itu Bu, sebagai informasi juga. Nah untuk gimana sih Kak caranya kita untuk daftar jadi anggota di perpustakaan? Nah caranya hukumat. Syaratnya yang pertama adalah kita harus punya identitas salamuan asli ya, itu namanya. Terus kedua kita bisa isi form, nanti bisa minta angkatannya, kalau fotokopi KTP sama pas foto buat teman-teman sahabat Arpusda yang daftar. Nah kita ulas juga ya Bu ya untuk program kegiatannya di Arpusda itu Dinas Pendidikan Pusat banyak banget dari segmen anak TK, SD kita ada program Miduris Bumi namanya. Wisata edukasi hari Selasa Rabu Kamis itu untuk anak SD TK. Untuk anak SMP kita juga ada program namanya Bestari, bangun literasi untuk anak negeri. Nah itu segmennya untuk SMP sama SMA. Programnya juga menyesuaikan dengan pendekatan pendidikan yang mereka ya, sesuai kurikulum mereka. Nah seperti itu. Terus juga kita ada forum pena literasi untuk bagi teman-teman SMA, SMP juga di saat satu dengan pendidikan yang lainnya. Sekolah menulis, kita menulis dengan artian dalam namanya dan kita pengelola literasinya. Maksudnya banyak banget, nanti bisa ditunggu infonya, kegiatan lainnya bisa diakses di Instagramnya @arpusda.lamongan. Nah itu sahabat literasi. Kayaknya kita udah siap mendengarkan cerita dari Bu Alfi belum ini? Sudah siap? Sudah siap? Semuanya mana dong? Ayo. Siap. Oke, Bu Alfi bisa saya serahkan ke Bu Alfi. Ini apa sahabat? Aku sudah di rumah. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Oh gitu. Kita sapa dulu di Instagram Arpusda Lamongan. Coba lambaikan tangannya. Selamat pagi, sahabat literasi di rumah. Pagi. Gimana bilang? Selamat pagi. Bu Guru hari ini punya cerita apa ini? Gambar apa ini? Dan ini? Nah, dengan judul apa ya Bu Guru hari ini? Kancil melawan Hasan. Nah, coba 1, 2, 3. Nah, wah, seperti di kelas juga ya. Bu Guru biasanya itu berliterasi, membacakan cerita kepada anak-anak ya. Ayo coba didengarkan ya. Ini ada gambar apa? Pada suatu pagi yang cerah, di hari Minggu, si kancil sedang asik berlari-lari pagi. Ia berniat untuk mengunjungi padang rumput di pinggir hutan. 1, 2. Masih gambar apa ini? Oke. Udara yang segar dan langit yang cerah sangat menyenangkan untuk dinikmati. Jarang bisa melihat langit yang biru dan luas di tengah-tengah hutan yang lebat di desanya. 1, 2, 3. Oke. Apa ini? Masih gambar apa ini? Ini apa tadi? Ini rumput, daun rumput ya. Hari pun menjelang sore, matahari sudah mulai tinggi, bertengger di cakrawala, tanda bagi si kancil untuk segera pulang ke rumah. Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali
dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Kancilnya makan rumput. Nah, sambil berjalan. 1, 2, 3. Oke. Si kancil pun berlari-lari kecil dan masuk ke dalam hutan. Sesekali dia berhenti untuk memakan daun-daun muda yang dia lewati. Tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara geraman yang sangat keras dan menyeramkan, hingga seluruh tubuhnya gemetar dibuatnya. Suara apa ya kira-kira, teman-teman? Coba 1, 2, 3. Nah, ternyata suara. Nah, ini masih gambar kancil. Lalu dia melihat seekor harimau yang besar dan gagah sedang menyerangi di depannya. Perasaan terkejut dan takut meliputi hati si kancil. Dia sadar bahwa tubuh dengan corak belang-belang. Apa ini? Apa ini? Ini apa ini? Harimau. Kuku yang panjang. Dan taring yang tajam. Di depannya adalah binatang harimau. Pintar. 1, 2, 3. Nah, dia adalah raja penguasa seluruh hutan yang terkenal kejam serta suka bertindak semena-mena. Kancil sadar kalau hidupnya dalam bahaya, tapi bukan si kancil kalau sampai dia kehabisan akal. Karena kancil adalah hewan yang cerdas, banyak akal. 1, 2, 3. Maka si kancil pun tidak berusaha lagi. Dia tetap berjalan santai dengan pura-pura berjalan pincang, mengangkat salah satu kaki belakangnya. Jalannya kancil, kakinya diangkat sambil gitu ya. Ini kakinya satunya kakinya diangkat gini ya. Gini Kak, bilang ke Anabi kayak gini Kak Anabi. Duduk teman-teman dulu ya. Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Hai makhluk kecil, apa kau tak mengenal aku? Teriak harimau. Hamba mengenal Anda Paduka, tentunya dengan tubuh gagah, kuat, taring, dan tubuh bercorak khas. Semua orang mengenali Paduka. Raja Loreng. Jawab kancil merendah. 1, 2, 3. Berarti kamu tahu nyawamu dalam bahaya. Kenapa kau tidak mencoba lari? Tanya harimau penasaran. Secepat dan segesit apapun hamba lari, hamba tahu tak akan bisa mengalahkan kecepatan dan kegesitan Paduka. Paduka itu siapa? Harimau dipanggil Paduka sama kancil. Pasti akhirnya hamba akan tertangkap juga. Apalagi dengan keadaan kaki hamba yang pincang ini. Kakinya pincang dibuat akal ya, padahal nggak sakit kakinya ya. 1, 2, 3. Nah, lanjut. Ditertawakan. Benar. Kau tak mungkin bisa mengalahkan kecepatanku. Tapi tidak asik kalau kita tak main kejar-kejaran dulu. Aku mau kamu lari dan nanti aku akan mengejarmu. Kalau cuma begini saja, gak ada tantangannya sama sekali. Pinta harimau. Harimau bilang seperti itu. Ayo lari dulu. Kalau itu memang keinginan Paduka, hamba akan turuti. Siapa yang berbilang tadi, yang bilang tadi? Kancil. Yang minta lari-larian tadi siapa? Harimau. Raja Loreng ya. 1, 2, 3. Tapi
Tapi sebelumnya jika boleh hamba meminta satu permintaan, kata kancil. Oh silahkan, aku tak akan menolak permintaan hewan sepertimu yang sebentar lagi akan mati menjadi santapanku. Memangnya kamu minta apa? Tanya si harimau. 1, 2, 3. Hamba hanya minta tolong Paduka cabutkan duri yang menancap di kaki, yang pura-pura tadi ya. Padahal tidak ada durinya ya. Belakang hamba agar hamba bisa berlari dengan normal, pinta si kancil. Cuma itu baiklah. Akan kucabutkan duri dari kakimu. 1, 2, 3. Lanjut. Harimau pun kemudian menundukkan kepalanya di belakang kancil untuk melihat duri yang menancap di kaki belakangnya. Tapi ketika harimau itu sudah menunduk sangat rendah, tiba-tiba si kancil menendang dengan sekuat tenaga. Kakinya ditendangkan sang harimau ya. Yang tadi loh lukanya pura-pura, harimaunya disuruh di belakangnya kancil kak. Iya teman-teman. 1, 2, 3. Nah, karena kejadian itu si harimau pun berteriak kesakitan karena satu giginya patah. Dan si kancil tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ketika harimau meraung-raung menahan sakit, secepatnya kilat kancil berlari dan menghilang di balik semak. Mana semaknya? Ini semaknya. Harimau kancil lari sembunyi di belakang semak-semak ini. Lari. 1, 2, 3. Nah, mulai hari itulah perseteruan antara kancil dan harimau dimulai. Harimau yang merasa harga dirinya diinjak-injak oleh kancil menyimpan dendam yang terus ditahan. Nah, sudah selesai ceritanya. Anak-anak, dari cerita ini bisa disimpulkan pesan moralnya bahwa berteman sesama teman tidak boleh. Ayo, tidak boleh apa? Ayo. Tidak boleh apa? Yang video. Nanti dapat hadiah dari Kak Nafi ya. Ayo. Siapa Apa ayo? namanya? Pesan moralnya dari cerita ini tadi. Kalau berteman harus semuanya ditemani, tidak boleh pilih kak. Meskipun badannya si kancil kecil, harimau yang besar tetap diajak bersahabat. Berteman dan bersahabat. Sekarang Bu Guru ditanya ya, dari cerita ini Kak Hanafi boleh jawab deh nanti ya. Dari cerita yang dibawakan Bu Guru kancil melawan harimau, siapa tadi yang luka kakinya? Kancil. Kenapa? Biar kenapa kok murak-murak tadi kakinya? Kenapa ayo? Ayo. Ayo jawab. Kakinya biar kenapa tadi kok murak-murak? Tertusuk duri. Gini, pincang gitu tadi. Kenapa? Supaya apa? Supaya bisa lari dari kejaran harimau. Cerdas ya akalnya si kancil tadi ya. Terus yang harimau tadi itu disebut apa ya kalau di kerajaan hutan tadi? Raja? Siapa ya? Ren. Anak pintar, hebat Kak Anafi. Ayo, kan aku mau tanya juga kenapa kok dipanggil Raja Loren? Ayo, karena kukunya panjang betul Kak Anafi. Karena Badannya Besar. besar dan loreng-loreng ya. itu Terus apalagi giginya taring. taring, tajam, pinter. Nah, itu kan Hebat-hebat ya Kak ya, anak-anak sekarang itu literasinya Menyimak, betul. banyak sekali. menyimak itu memang pendekatannya juga kita itu menariknya karena memang justru di sosial mereka itu pendekatannya enggak sebenarnya bisa naik melalui cerita dia Apalagi anak usia dini ya Kak betul ya. meningkatkan daya kognitif ya kalau menurut saya ya.
ceritanya dari Bu Alfi. Iya, tadi gimana ceritanya Bu Alfi? Gimana ceritanya? Gimana? Seru. Seru. Coba tepuk tangan buat Bu Alfi. Tepuk tangan. Oke. Nah, tadi Kak Alfi sama Adadi udah menyimak cerita dari Bu Alfi nih Bu. Tadi juga banyak nilai yang juga termasuk cerita yang menarik, pembawaannya juga menarik. Terus tadi yang menarik juga kayak setiap halaman ya ada kayak satu yang Hashtagnya. iya 1, 2, 3 happy. Nah itu kan secara nggak langsung melibatkan gitu ya untuk mereka tetap memperhatikan gitu kan, itu kan jarang juga. Jadi itu pelajaran pelajaran juga gitu. Oh ternyata mereka ada seperti itu. Nah tadi kalau Kak Nafi boleh tahu, Kak, Duduk Kak, Mas Afif. nah tadi Berdiri ceritanya sama Kak Nafi dulu dipanggil. ini nggak apa-apa sih, ini nggak, iya nggak apa, tahu ini. Itu lah itu dipanggil Kak Nah, Nafi. Lihat sana, tapi sahabat dulu. literasi. Sahabat, halo sahabat Arsuta gitu coba.